Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap bercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Dan tak lupa senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya pertolongan, taufik untuk tetap istiqamah dalam menjalankan daripada ajaran yang telah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita ingin melanjutkan daripada bab-bab sebelumnya yang saat ini masih sekitar masalah zikir-zikir yang yang biasa dibacakan ketika dalam perjuangan berperang melawan orang-orang kafir pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diriwayatkan pada hadis-hadis ini tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi pelajaran besar bagi kita semuanya untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah. Dimanapun itu adanya, ternyata memang ada ajaran dan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Hatta dalam perkara peperangan sekalipun, yang sesungguhnya perang itu pun juga tidak diperlukan kalau memang betul-betul bukan merupakan perkara yang harus dibuat. Jadi bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perang pun terjadi saat itu adalah bagian daripada perkara yang diperintahkan harus dibuat pada hari itu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini adanya, maka berarti kita pun mempelajarinya adalah bagian daripada perkara yang merupakan ibadah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita sekarang pada hadis yang ke-575. Wa rawaina bil isnadis sahih fi sunan Abi Dawud an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thintani la turaddan atau qallama turaddan ad-du'a'u 'inda an-nida' wa 'inda al-ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu sabda, thintani la turaddani, ada dua
dua saat, dua waktu, dua kesempatan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini, dua waktu, dua saat ini tidak ditolak. Au qallama turaddani. Jadi saking seringnya tidak ditolak oleh Allah, atau sedikit sekali Allah Subhanahu wa taala menolaknya, berarti sangat berkemungkinan besar adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-du'a indan nida wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'dha. Yang pertama, doa indan nida, ketika azan dikumandangkan. Jadi selesai azan dikumandangkan, karena kewajiban orang saat kita dipanggil azan oleh suara panggilan azan tadi itu, kita diwajibkan untuk menjawab daripada azan sebagaimana orang itu azan, maka kita diwajibkan untuk menjawab azan yang ada dengan jawaban seperti azan yang diucapkan tadi itu. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan doa apa yang dimau tadi itu, termasuk yang mustajabah. Doa selesai adzan tadi itu. Wa indal ba'si hina yurjimu ba'duhum ba'dha. Ketika dalam keadaan yang sangat mendesak, pada saat yang namanya kesempitan yang terjadi ketika perang. Nah, bertemunya dua pasukan. Kalau dulu tuh orang-orang perang zaman dulu berbeda banget dengan sekarang, Pak. Orang dulu kan berarti mesti jagoan-jagoan semua, mereka berani-berani semua. Perang siap mati gitu loh mereka pada saat itu. Hampir semua kalau udah mulai bertempur satu dengan yang lainnya, ya paling-paling cuma begitu, pasukan jalan kaki pakai kuda. Lari kita peluk, kalian dia seperti itu adanya, sikat habis, Pak. Berbeda dengan sekarang kan perang dari jauh-jauh gitu, di jarak puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer, tiung langsung. Nah, yang diserang apa kagak jelas gitu. Sekali jatuh itu bom kena satu gedung hancur, tapi orangnya nggak kelihatan di mana dia yang menyerang tadi. Nah, kalau zaman dulu, boy, ketemu tuh ribut semuanya, masya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu. Itu mesti harus, kalau yang sholat ya ketika itu misalnya jatuh datang waktu sholat, ya sholat misalnya begitu adanya, ya dia buat pada saat seperti itu adanya dengan apa yang dia bisa. Nah, maka seperti itu pun pada saat seperti itu adanya, maka doa saat itu adalah doa yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat yang mustajabah, ya, termasuklah turaddan, dua waktu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi setelah adzan dan juga terus yang kedua, itu ketika bertemunya dua pasukan satu dengan yang lain saling berusaha berperang tadi itu. 576 warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Anasin qala, ceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau telah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berperang qala, maka beliau berdoa, Allahumma anta ududi, Allahumma anta adudi
wa nasiri bika hulu wa bika asulu wa bika uqatil. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Sayyidina Anas pernah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berperang, kalau beliau berperang itu maka doa yang disampaikan sama Rasulullah sallam adalah Allahumma anta adudi. Ya Allah, Engkau adalah penopangku ya Allah. Engkau penopangku ya Allah. Wa nasiri, Engkau adalah zat yang menolongku ya Allah, penolongku juga ya Allah. Bika hulu, bika denganmu ya Allah aku berdaya upaya, aku bersiasat dalam perang. Misalnya siasatnya kami saat berperang ini kugantungkan kepadamu ya Allah. Bersamamu ya Allah saya berperang, bersamamu ya Allah saya bersiasat. Sehingga apa? Dalam bersiasat mudah-mudahan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bika ahulu wa bika asulu, begitu pula ya Allah denganmu ya Allah asulu saya menyerang. Mau menyerang itu lari menyerang pun juga bersama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bika uqatilu, dan denganmu pula ya Allah kami semua berperang, saya berperang, saya membunuh tadi itu, saling membunuh satu dengan yang lain juga dengan Allah, dengan izin Allah, dengan syariat yang diajarkan oleh Allah. Seperti kemarin disampaikan bahwa kita nggak boleh mencapik-capik orang dengan kebencian, karena mumpung rasain loh. Jadi bukan seperti itu adanya, tapi semua dengan adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai adab, bukan kemudian dengan kalau namanya kita sudah jelas nafsu seperti itu adanya, jangan-jangan bukan Allah yang menjadi dasar peperangan yang dia buat, tapi justru adalah karena perintah nafsu. Karena besarnya yang namanya dendam yang ada dalam batin, akhirnya itu yang menjadikan rasain kamu. Udah lama dendamnya muncul. Nah, kalau itu yang terjadi maka yang itu bukan berarti dorongan daripada yang namanya kebenaran, tapi dorongan daripada dendam yang ada. Nanti yang berdiri di belakangnya adalah syaitan, naudzubillah min dzalik. Makanya beliau mengajarkan pada saat berperang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta adudi wa nasiri bika hul wa bika asul wa bika uqatil. Ini Rasulullah mengajarkan doa seperti ini adanya, enggak terlalu panjang, cuma Allahumma anta adudi wa nasiri bika hul wa bika asul wa bika uqatil. Warana bil asanidis sahih wal warwaina bil isnadis sahih. Kami juga telah meriwayatkan bil isnadis sahih dengan sanad yang sahih fi Sunan Abi Daud, dalam kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud, dan Nasai juga Imam An-Nasai. An Abi Musa Al-Asy'ari, diceritakan dari Abi Musa Al-Asy'ari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, kana Rasulullah sallallahu idza khafa, apabila beliau takut, khawatir, dia ada mau siap-siap ngadepin musuh yang banyak begitu. Nah ini gimana ini semua siapin semuanya, kaum ngadepi kaum begitu adanya. Qala, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Pasukannya besar, ya kayak di kemarin itu,
diceritakan kayak perang Badar, jumlah daripada kita dan musuh sangat jauh, tidak seimbang seperti itu adanya. Nah ini gimana kalau terjadi seperti ini adanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma ya Allah, inna naj'aluka, sungguhnya kami semua naj'aluka, menjadikan engkau ya Allah fi nuhurihim, pada leher-leher mereka. Yani urusan leher mereka saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, jumlahnya banyak banget kan, leher mereka kan banyak, jumlah mereka banyak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta perlindungan ya Allah kepadamu min syururihim, dari kejahatan mereka. Leher kami sedikit, mereka banyak. Kalau kami nggak dilindungi, maka tentunya akan ada satu hal yang sangat nggak imbang nih. Nah kalau begini saya serahkan ya Allah banyaknya mereka kepada engkau. Bagaimana melindungi kami, ini juga serahkan kepada engkau. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Apalagi sekarang Pak, itu Masya Allah, tentara kita banyak pun kalau udah kadung seperti itu adanya, nggak usah pakai pedang, sekali kena bom, ratusan orang bisa mati seketika. Nah, kalau begitu, kalau nggak dilindungi sama Allah, ya nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau Allah sudah mau melindungi, ya Masya Allah, nggak susah bagi Allah. Bom pun bisa jadi makhluk lain. Bom sudah dilemparkan misalnya, tapi kenyataannya nggak bisa meledak. Kenapa? Karena Allah tidak ledakan itu. Wa na'udzubika min syururihim. Ini kalau yakinnya benar, apapun yang dimau bisa terjadi dengan kehendak Allah. Mau menolong hambanya itu. Makanya kita dulu pun juga sama para bapak. Zaman dulu itu kita mungkin barangkali dalam sejarah kita juga kenal, yang paling banyak mereka itu adalah karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah, Masya Allah, sungguh tidak akan mungkin. Tanpa bantuan Allah itu susah. Ya, kalau mereka udah siap-siap dengan yang namanya senjata api, loh kita dengan berani-beraninya pakai bambu runcing ini, kalau enggak, karena Allah Subhanahu wa taala yang beri pertolongan, susah. Ya Rasulullah berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi, dan kami juga telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi, Ammarah ibn Za'karah qala, maka beliau telah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berdoa, inna Allah ta'ala yaqul, beliau menyampaikan, beliau telah menyampaikan satu sabda, inna Allah ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna abdi kullu abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin kirnah. Jadi sesungguhnya hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku, semua hambaku tadi, abdi mau semua hambaku. Siapa itu hambaku? Alladzi yadhkuruni wa huwa mulaqin kirnah, itu yang selalu mengingat kepadaku, selalu berzikir kepadaku, walaupun dia dalam keadaan sedang di tengah-tengah pertempuran melawan musuh. Kalau hamba Allah Subhanahu wa taala ini pun juga sama, Pak.
menjalankan apapun yang dia kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah terus. Bukan yang namanya nafsu yang berjalan, bukan emosi yang berjalan, tapi ingat kepada Allah. Pas ketemu musuh pun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan batinnya begitu, kalau boleh ngomong, kalau seandainya bukan karena perintah Allah, saya juga nggak tega bunuh sampean gitu. Melaksanakan seperti ini karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat seperti itu adanya kemudian dia mau menyampaikan yang namanya kesadaran mengakui keilahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak boleh dibunuh. La ilaha illallah. Maka mereka tidak boleh dibunuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau udah dengar kalimat la ilaha illallah begitu, ya udah. Sampaikan kata Rasulullah itu sama sahabat, ya Rasul, itu kan cuma pura-pura doang. Pura-pura kah? Tidakkah? Itu bukan urusan kita. Yang penting dia sudah menyatakan diri seperti itu adanya, itu bagian daripada kewajiban kita untuk melindunginya. Artinya kalau ada orang yang sudah menyatakan seperti itu adanya, berarti dia adalah orang yang wajib kita lindungi. Begitu pula tadi itu, kalau yang namanya kita dalam kondisi begitu perang, dalam kondisi bertempur seperti itu adanya, tetap ingat Allah. Hamba Allah itu, kalau kata Rasulullah, hamba Allah itu adalah cirinya seperti itu adanya. Dalam kondisi apapun mereka, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dorongan nafsu, tapi dorongan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, juga telah meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau telah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari di perang Hunain. Dan satu di antara perang Hunain itu perang Hunain itu salah satu di antara perang yang kita dikalahkan oleh mereka tadi itu. La tatamannau liqa'al aduwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu peringatan kepada para sahabat yang siap berperang pada saat itu. Karena jumlahnya banyak, maka berpikir, ayo berapapun kamu sekarang, bukan jumlahnya banyak, hancuri kabeh kamu. Karena Rasul mengingatkan itu. Ini kebanyakannya orang Islam ini karena mentang-mentang gede, jumlahnya banyak, terus mikirnya punya kekuatan besar. Bukan karena Allah, dia punya kekuatan besar, menang karena besar pasukannya, kan begitu. Maka Rasul menyampaikan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan pengen ketemu musuh. Biasanya kalau ada orang pengen ketemu musuh ini karena merasa kuat. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan berharap kepengen ketemu musuh. Fa innakum la tadruna ma tubdaluna bih minhum, kan begitu. Karena kamu tidak tahu, la tadruna ma tubdaluna bihi minhum, karena kamu enggak tahu akan ada ujian apa dengan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian ternyata mau dibikin kalah, mau apa kita nggak ngerti. Makanya kalau digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita akan berbuat hanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita punya kekuasaan besar pada saat itu, punya pasukan gede pada saat itu, berpikirlah bahwa musuh itu sekecil apapun bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fa idza laqitumuhum, maka apabila kalian semuanya telah bertemu dengan mereka, faqulu, kalau ketemu dengan mereka maka ucapkanlah kepada Allah, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum. Allahumma, wahai Allah, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami, wa rabbuhum, juga Tuhan mereka. Engkau adalah Tuhan kami dan juga Tuhan mereka. Wa qulubuna wa qulubuhum biyadik, hati kami semua juga hati mereka semua ada di tanganmu ya Allah, ada dalam genggamanmu ya Allah. Wa innama yaghlibuhum anta, dan yang bisa mengalahkan mereka hanya engkau. Ini kesombongannya pun hilang, Pak. Rasulullah, kita bayangkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang pun hatinya dijaga. Pasukan hatinya dijaga, jangan sampai hati ini masih ada kesombongan. Hatinya dijaga. Yang disombongkan siapa? Allah. Yang ditinggikan siapa? Allah. Kalau seandainya menang perang pun juga karena Allah yang memberikan kemenangan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kelihayan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah itu membuktikan seperti itu. Di semua peperangan yang pernah dibuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecilkah, yang besarkah, semua yang diberikan kemenangan sama Allah, penyebabnya bukan karena pasukan yang besar, bukan karena peralatan yang lengkap, tapi satu penyebabnya adalah karena mereka semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua yang namanya orang-orang kafir Quraisy saat itu semua tahu bahwa kemenangan umat Islam bukan karena pasukannya yang besar, bukan karena alatnya yang canggih, bukan karena mereka lebih tahu tentang ilmu peperangan, juga bukan. Apapun siasat, alat, jumlah pasukan, orang Islam pada saat itu jumlahnya tidak selalu lebih besar daripada pasukan musuh. Tetapi yang jelas pertolongan Allah lah yang menjadikan mereka semuanya menang dengan yang lain. Dan ini berlaku bagi semua umat Islam sampai kapanpun, sampai kiamat gitu loh. Di saat yang namanya umat Islam merasa punya kekuatan yang besar, menyepelekan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin kalah mereka. Tidak ada kemenangan. Dalam menghadapi apapun kita sekarang ini pun juga sama. Kalau yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan menang. Dalam hal apapun yang kita hadapi. Hari ini kita pikirkan, Masya Allah, bareng-bareng sedang berperang dengan yang namanya nafsu kita, untuk mengalahkan yang namanya nafsu kita tadi itu. Yaitu apa? Lagi membangun besar. Ini contoh itu, Pak. Contoh perang dengan nafsu kita tadi itu. Lagi membangun besar-besaran, kita kepingin yang namanya kita itu punya kekuatan untuk itu. Hai, Masya Allah. Kalau kita ngelihat yang namanya kantung kita, Pak, kita akan berat, kita susah. Tapi kalau kita bismillah, kita bawa itu Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada berat. Bismillah, Allah Subhanahu wa taala, jangankan cuma segitu, yang lebih daripada itu pun juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dengan semangat yang sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersemangat pada saat berjuang di saat itu. Allah yang bisa menyelesaikan semuanya. Nah, itu contoh perkara-perkara yang kita hadapi. Makanya kalau perkara-perkara yang kita hadapi tadi itu adalah perkara yang membutuhkan satu kekuatan,
gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun usaha kita saat ini untuk masuk ke wilayah tersebut berarti termasuk sesuatu yang masuk dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini Masya Allah akan terjadi keringanan, enteng. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikan tadi itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat semua yang sedang berperang tadi itu. Ucapkan doa, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum, ya engkau adalah Tuhan kami dan juga Tuhan mereka. Engkau juga yang ngurusi mereka. Hati mereka dan hati kami semua ada di genggaman-Mu ya Allah. Kalau begitu mana kita takut, Pak? Mereka mau ngapain juga semua tergantung kepadamu ya Allah. Belajar kita itu untuk meyakini bahwa yang sedang kita hadapi ini semua juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kami itu pernah, Pak, pernah di satu, Masya Allah, ini kami diajak untuk berperang melawan daripada kebodohan. Ini perkara cuma ngaji doang itu aja, Pak. Perkara ngaji ini pernah, karena memang zaman kami ini adalah zaman kita harus berperang dengan kebodohan. Jangan sampai ada yang namanya umat Islam, anak-anak kecil umat Islam ini yang tidak bisa baca Quran, bisa begitu adanya itu. Kemudian kami ceritakan ini, suatu ketika kami harus bertemu dengan yang namanya tuan guru yang harus mentaseh kami semua untuk berjuang sama-sama. Dan ternyata ini yang kurang ya. Kenyataan ini terjadi pada kami semua, yaitu di saat kami harus susah ngajar. Ini ngajar kok susah banget, anak-anak kok repot banget, kayak begini adanya. Bahaya Dakhlan Salim itu beliau menyampaikan kepada kami semua, memberikan semangat yang luar biasa besar. Ya, bapak-bapak, ibu guru, bapak pernah enggak yang namanya ngelihat orang panitia pembangunan masjid gitu? Oh, pernah, Pak. Kalau panitia pembangunan masjid itu biasanya suka ngapain deh? Ya suka kalau nyari dana gitu, bikin list. Terus untuk apa? Oh, kasih nama Pak, ini mesti. Yang pertama, nama yang paling gede biasanya siapa tuh? Pikirkan begitu, nama yang paling besar itu biasanya siapa? Oh, mesti Pak Haji Anu yang punya duit banyak dan sebagainya. Terus ini. Nah, ini kebanyakan memang seperti itu adanya. Nah, terus bagaimana? Ya karena memang mereka meyakini bahwa mereka itu yang punya duit nanti pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang besar agar di depan, kalau depannya nanti bagus, belakangnya tinggal ngikut yang di depan gitu. Nah terus kemudian, nah inilah kita yang sering kita lupakan adalah itu. Padahal yang namanya hati siapapun yang ada di muka bumi ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang bisa menggerakkan semua hati yang ada. Jadi keyakinan kita ini lupa seperti itu adanya. Jadi kalau kita ingat kepada itu adanya, oh ya ternyata memang kita salah. Berpikirnya adalah melihat yang namanya orang yang ternyata emang belum tentu. Ada di sebelah kita tuh orang yang kelihatannya juga Masya Allah nggak punya duit, pas disentuh sepertinya adanya Masya Allah, dia malah justru apapun yang dia punya, udah Pak ini semua ini nggak usah dipikir-pikir, saya mau jalan, insya Allah saya yang pertama. Loh, padahal nggak berpikir. Kenapa kok begitu adanya? Karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini memberikan satu pemikiran kepada kita semua para guru saat itu, yaitu apa? Anda berpikir bahwa yang namanya Anda itu kenapa ngajar bocah-bocah kalau dikatakan susah, ini sulit, kenapa? Karena Anda berpikir bahwa Anda ngajar, Anda pinter ngaji tadi itu akan bisa merubah yang namanya orang dari tidak bisa menjadi bisa. Enggak. Yang bisa merubah mereka dari tidak bisa menjadi bisa hanya Allah. Lah sampean jadi para guru ini kurang madepnya sama Allah itu kurang gitu loh. Jadi belajar mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang. Nah, kita cuma polanya siang banyak tapi kita bangun malamnya kurang. Mestinya kita harus banyak yang namanya banyak merengek sama Allah, ya Allah. Ini pasang nama. Kalau kira-kira ngaji kok susah, pasang nama. Ini bocah ini ya Allah. Berikan ya Allah mereka mudah-mudahan ini mudah dan sebagainya. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kurang ya. Oh, tak pikir-pikir ternyata iya juga ini kita. Kita ini kadang-kadang cuma seperti itu adanya. Makanya kita mesti karena kualitas sesuatu yang kelihatan. Sedangkan sesuatu yang tidak kelihatan ini nggak pernah kita munculkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak matur kepada Allah mestinya. Oh si fulan bin fulan ini kok angel banget, disentuh dikasih tahu juga jarang. Karena kita sampai emosi marah-marah. Dasar beleguk dia mau kadang macam-macam keluar, yang jelek-jelek keluar. Nah, ini bukan pada tempatnya. Tempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Allah dan yang menguasai seluruh hati, dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Qulubuna wa qulubuhum biyadik. Hati kami juga hati mereka ada dalam genggamanmu ya Allah. Kalau begitu adanya, kita lihat. Wa inna ma yaghlibuhum anta. Dan yang bisa mengalahkan mereka hanya engkau ternyata pada akhirnya. Yang bisa bikin mereka takut kepada yang namanya musuh juga ya hanya engkau. Yang bisa menjadikan kami semua minder, nggak punya apa-apa, ya hanya engkau. Ini ngajak menghadapi masalah yang besar itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu, apapun yang kita hadapi. Banyak matur kepada Allah, banyak matur kepada Allah. Kita usahanya habis-habis siang malam buat yang, makanya kadang-kadang sampai yang namanya orang-orang dulu itu tiap hari bikin istighosa, bikin yang namanya amalan apa yang dibuat dan sebagainya, mau baca Yasin, mau baca apa, nggak masalah. Sampai banyak yang namanya usaha-usaha yang dibuat karena seperti itu adanya. Banyak sholawat yang dibaca. Kenapa? Karena ingin mendatangkan yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di jalbil arzak, bagi Allah tidak susah. Untuk menarik rezeki Allah kita buat sesuatu yang menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman orang-orang dulu tuh banyak ini buat seperti itu hari. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi tadi itu tergantung pada pertolongan Allah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka pada hadis yang berikutnya di 580, wa rawaina fil hadits alladhi qaddimnahu an kitab ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falaqiya al-aduwwa wa sami'tuhu yaqul. Suatu ketika kami itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sahabat Anas tadi, bersama dengan Rasulullah SAW di suatu perangan. Kemudian saya mendengarkan Rasulullah SAW
Pas ketemu musuh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah kita hafal. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Minta kepada Allah, ya malika yaumiddin, wahai penguasa di hari pembalasan nanti, hari kiamat nanti yang namanya penguasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, a'budu, aku menyembah, aku mengabdi, aku menghamba ya Allah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu pula ya Allah, asta'inu, aku minta pertolongan. Ini memancing yang namanya pertolongan Allah. Udah keberatan, berat rasanya saya ini memikul beban ini. Kami enggak tahu ya Allah harus bagaimana. Banyak matur kepada Allah. Nah, ini beliau dengar, sahabat Anas dengar Rasulullah begitu. Coba ayat. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ini Rasul menyampaikan itu. Doa itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa beliau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan itu perkara. Ya, kalau kita mau istighosah semua kepada Allah begitu adanya, semuanya ya matur ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ini bukan cuma untuk ngadepi yang namanya musuh dalam berperang doang. Dalam berjihad, semua jihad yang ada, buat itu enggak masalah. Buat itu tidak masalah. Sampaikan kepada Allah, ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Sampaikan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan. Falaqad ra'aitur rijal tusra'u tudrabuhal malaikatu min baini aydiha wa min khalfiha. Setelah itu Masya Allah, terus Sayyidina Anas melihat, ya, Sayyidina Anas melihat apa? Melihat yang namanya para laki-laki, para tokoh-tokoh yang sedang berperang tadi, tahu-tahu pada tersungkur, tuh, jatuh tersungkur mereka, dipukul oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat, ya, dipukul oleh para malaikat tadi min baini aidiha wa min khalfiha, dari depan maupun dari belakang. Lah, itu orang kok paling junggal-junggal semua itu, kenapa itu kan? Ini orang nggak ada yang mukul kelihatannya, tapi kok junggal sendiri gitu. Nah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah nggak susah kalau mau mendatangkan pertolongan Allah. Bagi Allah tidak susah. Di saat yang namanya kesulitan terjadi pada kita sebagai umat tadi itu, sampaikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kalau kita mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Syaratnya adalah ibadah dulu kepada Allah. Ditata ibadah kepada Allah. Hari ini kita ini kadang-kadang Masya Allah banyak mintanya terus kepada Allah, tapi ibadahnya kita nggak pernah mau beneri. Ibadah dulu kita beneri, mintanya dulu kepada, nanti ibadah dulu dibeneri. Ayo, nah, kita buktikan kita pengen minta kepada Allah terus. Nah, ini sekarang ini alhamdulillah nih mulai kelihatan harus kita beneri. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita membeneri yang namanya ibadah, mana yang perlu kita? Utamanya adalah sholat. Kunci daripada semua ibadah itu sholat, nggak ada yang lain. Maka dikatakan bahwa sholat tadi itu adalah termasuk dengan perkara yang akan dilihat
pertama kali akan dicek oleh Allah, akan dilihat oleh Allah kelak adalah salat. Masya Allah, perkara pertama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya bagus, maka bagus yang namanya amal-amal yang lainnya. Lihat salatnya, bagaimana yang namanya kualitas salatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah perkara yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Kita ahli salat, ahli salat, ahli salat, kemudian keji dan mungkar tidak pernah habis dari diri kita. Ini berarti bermasalah dengan salat kita. Bukan salat itu sendiri, salat kita yang perlu dibenahi. Ada belum usaha kita untuk menaik salat kita? Kita usahakan. Ini Masya Allah perjuangan yang besar Pak ini. Karena ujungnya tadi itu, kalau pengen minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benahi dulu syaratnya. Kalau pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkapi administrasinya sebagai syarat, kan begitu. Wah, ini masih kurang ininya ini belum ada, ya berarti belum selesai, belum bisa diterima, kan begitu. Makanya kalau pengen kita diterima sama Allah, asta'inu, minta tolong kepada Allah, tolong penuhi dulu syaratnya ada di itu. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, kata Rasulullah. Hanya kepadamu lah ya Allah saya beribadah. Nah, sudah belum kita yang dalam setiap saat merasa beribadah kepada Allah? Sudah belum kita dalam setiap saat merasa beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah itu berarti kita merendahkan diri kita dalam setiap saat yang ada tadi itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jangan dikira berapa-apa. Ini saya bilang bahwa ada resep daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu pernah sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 99 nama, katanya begitu. Berapa jumlahnya? 100 kurang 1. Faman ahsaha dakhala jannah. Maka barang siapa yang menghafalkannya maka akan masuk ke surga. Ih, subhanallah, luar biasa. Saya mikir-mikir kira-kira ini apa? Kok dengan begitu orang akan sukses masuk surga gara-gara menghafalkan 99 nama. Ini apa yang harus kita buat? Apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ya. Kita lihat ternyata Masya Allah ada rahasia besar. Setiap kita itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini juga begitu Pak. Setiap kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pesan Allah, yaitu 99. Oh, ada di tubuh kita loh Pak. 99 itu Asmaul Husna itu ada di tubuh kita. Setiap kita bawa simbol itu ada. Saya nggak ngeliat ke semua teman juga belum, tapi saya pernah ngeliat dulu. Di kitanya ada angka loh. Sebelah kirinya ada 81, sebelah kanannya ada 18. 81 kalau tambah 18 99. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tuh. Kalau kemudian kita lihat pesan Allah dalam Al-Hajj. Dalam Al-Hajj itu surat keberapa Pak? Al-Hajj surat ke-22 kalau nggak salah. Surat ke-22. Terus Bapak buka di sana ada ayat yang ke-77. Coba dilihat di sana ada ayat yang ke-77 surat yang ke-22. Maka itu ada kunci kesuksesan. Ternyata ada kunci kesuksesan.
Ini kunci kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Mun pengen sukses, lihat itu. Ada apa ya? Coba mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana Pak sampainya? Ya ayyuhalladzina ya khaira la'allakum tuflihun. Coba lihat Pak itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu wa sekalian orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu. Coba rukuk dan sujudlah kalian semuanya. Kalau ada perintah rukuk sujud itu simbol apa tuh Pak? Suruh ngapain tuh? Ibadah yang ada rukuk sujudnya sholat gitu. Enggak ada lain, itu perintah sholat. Wahai orang-orang yang beriman, tunjukkan keimanan kalian itu dengan apa? Rukuk dan sujudlah kalian semuanya. Jangan tinggalkan yang namanya sholat tadi itu. Kemudian yang berikutnya wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kamu semua kepada Tuhan kalian. Sudah sholat suruh, artinya apa? Ibadah selain sholat cukup banyak. Ada lagi puasa, ada lagi zakat, ada lagi haji, ada lagi sedekah yang lain dan sebagainya. Betapa banyak ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan Allah. Kerjakan itu. Dan yang berikutnya, banyak ibadah-ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis dan tidak tersebutkan oleh keterangan-keterangan yang sudah ada. Maka Allah sampaikan di belakangnya, waf'alul khaira, dan kerjakanlah perkara yang baik. Kerjakanlah kebaikan itu. Maka di saat kita mengerjakan kebaikan, apapun bentuk kebaikan yang kita buat, jangan pernah merasa diperintah oleh siapapun, tapi merasalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu udah terkikis, semua tersisir, enggak ada yang ketinggalan. La'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi beruntung, sukses, jaya kamu semua. Tapi pikir-pikir, oh pantas kalau begitu adanya, ya mesti sukses tuh orang gitu. Ini resepnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Resepnya Allah Subhanahu. Jadi kalau saya Pak ini menyampaikan ini kembali kepada yang namanya anak-anak saya, siapa murid-murid saya, ini dibiasakan dengan itu. Karena pada saat yang namanya anak-anak, teman dan sebagainya, kalau mengerjakan kebaikan karena diperintah yang selain Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada titik kebosanan itu akan muncul. Mosok saya terus yang disuruh, kakak enggak. Masa saya terus yang disuruh, adik dimanja sendiri enggak pernah disuruh. Kenapa? Karena merasa diperintah oleh yang lain. Tapi coba kalau kita mengerjakan kebaikan, merasalah diperintah oleh Allah. Kenapa Allah mengatakan dalam firman Allah, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan. Berarti kalau kita mengerjakan kebaikan, lihatlah Allah. Allah sedang perintah kita mengerjakan. Oh Masya Allah, kuat Pak itu. Kuat Pak itu. Sedang nyuci kayak apapun juga. Aku orang tua kok kayak begini adanya, masa anak-anak banyak dibiarkan. Nggak tahu. Coba anak datang, Pak, mohon maaf Pak, biar Bapak kerjakan. Saya jangan. Kenapa mesti memberhentikan saya mau kerja? Silakan cari yang lain, kebaikan yang bisa dibuat. Ayo, kamu kerja yang lain, saya Bapak juga tetap kerja yang ini. Merasa dilihat oleh Allah, yo Allah bahagianya luar biasa. Merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khairah. Jadi jangan kaget Pak kalau kemudian para ulama dulu banyak perbuatan yang dibuat oleh para ulama pada saat itu, ternyata pada saat itu belum ada perintah dari Rasulullah. Kenapa? Karena memang belum ada, saat itu belum ada itu yang namanya bentuk. Akhirnya muncul sekarang nih, kebaikan.
Kalau kita kira-kira mau nyumbang ini bagus, perintahnya juga ada, jalan. Karena merasa diperhatikan oleh Allah, diperintah oleh Allah, bentuk ibadah yang luar biasa yang bisa kita buat. Segala bentuk kebaikan yang kita buat, yang itu merupakan adalah bagian dari kebaikan, maka saat kita kerjakan berarti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, dan kerjakanlah perkara yang baik itu. La'allakum tuflihun. Jadi kalau yang namanya la'allakum tuflihun yang bilang adalah Allah, maka sebuah kepastian pasti yang ada. Pasti yang ada. Kenapa? Itu adalah la'allanya Allah yang berfirman. Bukan cuma ya mungkin barangkali enggak, tapi sebuah kepastian. Maka para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kalau semua kita kembalikan kepada Allah, mudah-mudahan semua akan jadi ringan, ya, tidak menjadi beban yang berat. Kenapa? Karena memang kita kembalikan kepada Allah. Kembali yaitu iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kembali kita mengembalikan kepada Allah. Syaratnya apa? Kalau kita kepengen minta kepada Allah, benahi dulu yang namanya ibadah kita, ya. Begitu pula Rasul juga sama, saat pengen membutuhkan pertolongan Allah, maka beliau pun mengajarkan agar beribadah dulu kepada Allah, sempurnakan dulu ibadah kita kepada Allah, baru permintaan kita kepada Allah akan connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk seperti itu adanya, dan pada akhirnya pertolongan Allah akan senantiasa bersama dengan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.